Puasa Ramadan adalah salah satu ibadah utama dalam Islam. Tapi pernahkah kita berpikir, kenapa Allah memilih bulan Ramadan untuk puasa? Apakah ibadah ini benar-benar baru dalam Islam atau sudah ada sejak zaman dulu? Nah, kalau kita telusuri sejarahnya, ternyata puasa sudah dilakukan sejak zaman para nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa dijalankan atas kesalahan yang dilakukan, atau sebagai ungkapan rasa syukur dan hal-hal lain yang bisa membatalkan. Dan menariknya, para nabi terdahulu pun sudah menjalankan puasa dengan cara dan tujuannya masing-masing. Jadi, puasa ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari perjalanan spiritual manusia sejak dulu, bukan sesuatu yang baru dalam Islam. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ibadah puasa pertama kali dilakukan oleh manusia pertama bumi, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Seperti yang kita tahu, Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan setelah tergoda oleh ayu iblis untuk memakan buah khuldi di surga. Namun, ujian mereka tidak berhenti sampai ke situ. Ketika di bumi, Nabi Adam dan Siti Hawa harus menghadapi dua hukuman. Pertama, mereka dipisahkan di tempat yang sangat jauh, sehingga harus mencari satu sama lain dalam waktu yang lama. Kedua, Nabi Adam harus menanggung panasnya terik matahari yang membakar kulitnya hingga menghitam. Kedua cobaan ini membuat Nabi Adam alaihi salam semakin sadar akan kesalahannya. Dengan penuh penyesalan, ia memohon ampun kepada Allah dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menerima taubatnya dan memberikan petunjuk agar Nabi Adam menjalankan puasa selama 3 hari berturut-turut. Mendapatkan perintah untuk berpuasa, Nabi Adam alaihi salam menjalankannya dengan penuh keikhlasan. Menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada hari pertama puasa, perubahan mulai terlihat. Kulit Nabi Adam alaihi salam yang sebelumnya menghitam akibat sengatan matahari perlahan kembali ke warna aslinya. Seiring berjalannya waktu, perubahan itu semakin jelas, hingga akhirnya di hari ketiga puasa, tubuh Nabi Adam kembali seperti semula. Yang laki-laki sebelah sana. Setelah melewati ujian panjang, Nabi Adam alaihi salam akhirnya dipertemukan kembali dengan Siti Hawa di Bukit Jabal Rahmah, tempat yang Adam alaihi salam. Puasa juga dijalankan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bencana banjir besar yang menenggelamkan seluruh kaum yang menolak kebenaran. Sementara itu, Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya yang beriman berhasil selamat dengan menaiki bahtera besar yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Selama 10 bulan, kapal itu terus mengarungi lautan tanpa tahu di mana mereka akan berlabuh. Hingga akhirnya, bahtera Nabi Nuh berhenti di Gunung Judi, yang kini berada di wilayah Armenia. Setelah perjalanan panjang penuh ketidakpastian, Nabi Nuh mengajak para pengikutnya untuk berpuasa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, hewan-hewan yang ikut dalam bahtera pun turut berpuasa. Inilah salah satu bentuk ibadah yang diajarkan Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya, menjadikan puasa sebagai cara untuk mensyukuri nikmat keselamatan. Selain Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam juga menjalankan ibadah puasa sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uniknya, puasa yang beliau lakukan berbeda dari nabi-nabi sebelumnya. Nabi Daud berpuasa dengan pola selang-seling, 1 hari berpuasa, lalu hari berikutnya berbuka, dan begitu seterusnya. Pola puasa ini kemudian dikenal sebagai puasa Daud, yang hingga kini masih menjadi salah satu bentuk puasa sunnah yang dianjurkan dalam Islam. Setelah Nabi Daud alaihi salam, ada juga Nabi Musa alaihi salam yang menjalankan puasa dalam perjalanan hidupnya. Suatu ketika, beliau dan Bani Israel berada dalam situasi genting, terjebak di tepi Laut Merah dengan tentara Fir'aun mengejar dari belakang. Dalam keputusasaan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika, laut pun terbelah, menciptakan jalan yang memungkinkan mereka menyeberang ke seberang dengan selamat.
Begitu seluruh Bani Israel berhasil sampai ke daratan, Nabi Musa kembali mengayunkan tongkatnya, dan air laut pun menutup kembali. Tentara Fir'aun yang mencoba mengejar akhirnya tenggelam tanpa bisa menyelamatkan diri. Peristiwa selamatnya Bani Israel dari kejaran Fir'aun inilah yang kemudian menjadi alasan Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini pun kemudian dikenal dengan nama puasa Asyura. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki kebiasaan berpuasa sebelum turunnya kewajiban puasa Ramadan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau rutin berpuasa 3 hari setiap bulan. Namun, pada saat itu, puasa tersebut hanya dilakukan oleh Rasulullah sendiri tanpa mewajibkan umat Islam untuk ikut melaksanakannya. Kebiasaan ini terus berlanjut hingga Rasulullah bersama para sahabat hijrah ke Madinah. Di sana, beliau mendapati bahwa kaum Yahudi yang tinggal di kota itu juga menjalankan puasa pada tanggal 10 Muharram. Penasaran dengan puasa yang mereka lakukan, Rasulullah pun bertanya kepada salah seorang sahabat, "Wahai sahabatku, puasa apakah yang dilakukan oleh kaum Yahudi ini?" Sang sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, mereka sedang menjalankan puasa Asyura untuk memperingati hari ketika Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun." Mendengar penjelasan itu, Rasulullah pun berkata, "Aku lebih berhak menjalankan puasa ini." Sejak saat itu, Rasulullah pun menetapkan puasa Asyura sebagai puasa yang dianjurkan bagi kaum muslimin. Namun, kewajiban puasa ini tidak berlangsung lama. Setahun kemudian, turunlah wahyu yang menetapkan syariat puasa khusus bagi umat Islam. Inilah yang menjadi awal mula kewajiban puasa Ramadan. Setahun setelah hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan beberapa wahyu penting yang menyempurnakan syariat Islam. Salah satu wahyu tersebut adalah perintah untuk mengubah arah kiblat dalam salat. Sebelumnya, kaum muslimin menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk beralih menghadap ke Masjidil Haram di Makkah. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa perubahan arah kiblat ini bertujuan untuk membedakan umat Islam dari umat-umat sebelumnya. Sebab pada masa itu kaum Nasrani dan Yahudi masih beribadah menghadap ke Masjidil Aqsa. Selain perubahan kiblat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerima wahyu tentang kewajiban berpuasa bagi kaum muslimin. Perintah ini turun dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Setelah itu, turun pula ayat 185 dalam surat yang sama, yang menegaskan bahwa puasa tersebut harus dilaksanakan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Karena itu, siapa di antara kamu yang hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. 1, 2, 3. Ada yang udah pulas tidur. Lanjutnya tidurnya, iya. Ini acaranya apa lagi dulu? Nanti ada acara sendiri ya? Enggak, udah Pak Ali sabar dulu ya. Nanti dari sampai ibu-ibu. Kalau emaknya lagi kurang sehat kayaknya. Tapi nanti udah disiapin ya materinya ya? Udah ada ya? Ya. Berapa nih umpamanya nih? 1, 2, 3. Oh banyak lah. Seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati ibu-ibu pengajar yang alhamdulillah sore hari ini, siang menjelang sore hari ini berkenan hadir di acara sanlat ya, sanlat kita, dan juga adik-adik semuanya
yang lagi pada puasa, yang udah mulai lemas, yang udah mulai ngantuk, semoga puasanya sampai maghrib. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta ahli keluarga, para sahabat dan hafidnya yang dimuliakan nanti. Amin. 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 Ini masih buat nih puasanya? Ada yang udah buka? Belum ada. Ayo udah buka ini. Iya. Nah. Oh iya, makanya kalau sahur makannya yang banyak ya, bangun makannya yang banyak, minum yang banyak biar kuat. Terus nggak main-main dulu ya, mainnya dikurangin. Tadinya di rumah istirahat. Oke. Hari ini Senin ya, nanti kita mulai ada sanggar ya. Kita kegiatannya sangat selama berapa hari ya? Hari ini seminggu sampai hari Jumat. Minggu depan juga sampai hari Jumat. Minggu depannya lagi sampai hari Rabu. Ya, betul ya Ibu ya? Nah, jadi nanti setiap jam berapa ya? 1:30 ya? 1:30 kita datang ke sini. Nanti kegiatannya nanti ibu-ibu yang buat. Ya, nanti juga ada buka bersama. Kalau nggak salah, buka bersamanya setiap hari Jumat ya. Jumat 2 kali sama hari Rabu terakhir. Itu. Terus yang kedua, pada bisa baca Quran nggak di rumah? Nih kalau yang hatam nih puasanya Al-Qurannya tilawahnya hatam, nanti Pak Ali kasih hadiah. Ya. Yang hatam 30 juz, hatam nih baca Quran selama Ramadan 30 hari, hatam Pak Ali kasih hadiah. Yang sebelum tanggal 19 sudah hatam, Pak Ali kasih hadiah. Tanggal 19 bukan ya? Yang hari Rabu itu. Yang pokoknya hari terakhir buka puasa itu hari Rabu. Kalau udah hatam, Pak Ali langsung kasih hadiah. Ya. Oke, kayak di yang kawan ya, yang udah bisa baca Quran dengan lancar, baca Quran. Kemudian kegiatannya nanti ibu yang buat lah ya. Acaranya apa nih hari ini? Nggak ada ya? Ya Pak Ali cuma pesen nanti ketika salat ya. Pesennya apa? Pesennya pertama, belajarnya jangan banyak bercanda, terhaus ya. Kalau haus pasti kalian rewel. Nah, mulai kecil ya, haus. Duduk tenang, ikutin arahan dari ibu gurunya. Ya, yang kedua, jangan banyak lari keluar, ya apalagi naga. Ya, paling mangkalinya nyungsruk, ya nanti berdarah. Hati-hati, naik turunnya hati-hati. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang Ikhwan. Assalamualaikum. Kenapa yang duduknya di depan ngantuk? Nah, sekarang ini yang awak ngantuk gak? Sekarang berdiri dulu buat ngilangin ngantuk ya. Ayo berdiri dulu. Kita olahraga ngilangin ngantuk. Sekarang yang kiri. Bayang-bayangkan.
maghrib. Allahu Akbar. Enggak. Aku semangat puasa sampai maghrib. Aku puasa sampai maghrib. Jadi, Aku puasa sampai maghrib. Puasa sampai maghrib. Aku semangat puasa sampai maghrib. Sampai maghrib. Aku puasa sampai maghrib. aku semangat puasa sampai maghrib. Aku semangat puasa sampai maghrib. Aku semangat puasa sampai maghrib. Semangat. Nih yang ciri-ciri semangat. Ya udah ya, tadi kita nonton apa? Nonton film apa ya? Duduk, silakan duduk lagi di depan sini. Ya, tadi kita nonton film, tapi filmnya orang luar ya, orang bule kalau dibilang. Tahu nggak? Dan tahu nggak ceritanya apa tadi film? Hah? Tadi ceritanya filmnya tentang orang bule berpuasa. Tapi orang bulenya itu siapa? Ternyata itu dari negeri para nabi. Ada nabi apa aja tadi di sini? Kalau Ustazah mau di mana? Posisi biar murid-muridnya. Kelompok 3 di sini. Bapak Kak Yola di sini. Ustazah jadi pada ini kelompoknya. Yang kelas Kak Yola di pojok sana. Mana yang sambat 1? Sambat 1 siapa aja? Udah ada yang ini. Sambat 2. Siapa aja sambat 2? Sambat 3 di sini. Mana sambat 3? Sastra. Tuh. Sambat 4 di mana sambat 4? Sambat 4 ke sana. Siapa sambat 4? Sambat 5. 4 di situ ya, 4. Sambat 6. Maunya di mana? Sambat 5.
3.